Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwan fiddin, rahimakumullah. Ini adalah pertemuan kelima dari kajian rutin selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, membahas sebuah kutaib yang berjudul Ahadisu Ashri Dzulhijjah wa Ayyamit Tasyriq Ahkamun wa Adab, atau hadis-hadis tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan pada hari ini masih berkenaan dengan ibadah haji yang merupakan salah satu ibadah paling agung yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pada 2 pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang kewajiban haji dan perintah agar segera melaksanakannya, juga tentang keutamaan haji dan kriteria yang harus dimiliki seorang jamaah haji, yaitu tidak berbuat rafath dan fasik. Pada hari ini, insyaallah akan dibahas tentang keutamaan dan kriteria haji mabrur. Penulis berkata, Fadlul Haji al-Mabrur wa sifatuh. Keutamaan haji mabrur dan kriterianya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah demi umrah berikutnya menjadi penghapus atau kafarah, penghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penulis menjelaskan, al-haditsu dalilun ala fadl hajjil mabruri wa 'azimi jazaihi indallahi ta'ala. Hadis ini merupakan dalil tentang keutamaan haji mabrur dan pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haitsu inna sahibahu yakunu minal faizina biridwanillahi taala wa jannatihi. Yang mana orang yang mendapatkan predikat haji mabrur menjadi orang yang beruntung mendapatkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, haji mabrur termasuk amalan yang paling mulia, amalan yang paling utama, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling utama, amalan yang paling mulia. Qala imanun billahi wa rasulih. Nabi menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, kemudian amalan apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Kemudian Nabi SAW ditanya kembali mengenai amalan yang paling afdal, amalan yang paling mulia. Kemudian Nabi menjawab, hajjun mabrur, yaitu haji mabrur. Muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya haji yang mabrur itu termasuk amalan yang paling afdal. Namun bagaimana kriteria haji mabrur yang pahalanya tidak lain dan tidak bukan adalah surga Allah Subhanahu wa taala dan
keriduannya. Penulis menjelaskan mengenai kriteria haji mabrur, wal hajjul mabrur lahu awsafun. Haji mabrur memiliki kriteria. Al-awwal an takuna an-nafaqatu min mali halalin. Kriteria pertama agar haji seseorang menjadi mabrur adalah hendaknya biaya untuk melaksanakan ibadah haji diperoleh dari harta yang halal. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan hanya menerima yang baik saja. Maka agar haji seseorang menjadi mabrur, hendaknya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut diperoleh dari harta yang halal. Ats-tsani ikhlasul 'amali lillahi ta'ala wa mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kriteria yang kedua agar haji seseorang menjadi haji yang mabrur adalah ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya syarat untuk ibadah haji saja agar hajinya mabrur, akan tetapi dua poin ini merupakan dua syarat diterimanya semua amalan seorang hamba, sebagaimana dijelaskan dalam pertemuan kemarin tentang tafsir surah Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara kalian, di antara hamba-hambanya yang paling baik amalannya. Ditafsirkan oleh Fudhal bin Iyad, yang paling baik amalannya di sini adalah akhlasuha wa aswabuha, yaitu yang paling baik, yang paling benar dan yang paling ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalits al-bu'du 'anil ma'asi wal atham wal bid'ah wal mukhalafat. Syarat yang ketiga agar haji seseorang mabrur adalah menjauhi maksiat dan dosa, bid'ah serta berbagai macam penyimpangan. Ar-rabi' husnul khuluq wa layyinul janib wa tawadhu fi markabihi wa manzilihi. Syarat yang keempat agar haji seorang menjadi haji yang mabrur adalah berakhlak mulia, kemudian berlemah lembut, tawadhu, merendah, ya, ketika berkendaraan maupun ketika tinggal di suatu tempat atau di rumah, fi ta'amulihi ma'al akharin, begitu juga ketika berinteraksi, bergaul dengan orang lain, wa fi jami' ahwalihi, juga berakhlak baik dan sopan santun serta rendah hati di dalam segala kondisi. Kama kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hajinya. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menjelaskan tentang kriteria haji mabrur. Beliau mengatakan, al-hajjul mabruru huwa alladhi la riya'a fihi wa la sum'ah. Haji yang mabrur adalah haji yang di dalamnya tidak ada riya maupun sum'ah, wala rafatha wala fusuqa, tidak pula ada perbuatan rafas, yaitu hal-hal perkataan baik atau perbuatan yang menjurus kepada hubungan suami istri, wala fusuqa, tidak berbuat maksiat, kefasikan, wa yakunu bimari halalin, dan biaya yang digunakan untuk haji tersebut diperoleh dari harta yang halal. Jadi itulah kriteria haji mabrur. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang dhaif tapi dikuatkan oleh riwayat yang lainnya, Nabi SAW pernah mengatakan, Allahumma hajjatan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, karunikanlah haji yang di dalamnya tidak ada riya maupun sum'ah. Jadi demikianlah 4 kriteria agar haji seseorang menjadi haji yang mabrur. Pertama, hendaknya biaya yang digunakan untuk ibadah haji tersebut diperoleh dari harta yang halal. Yang kedua, hendaknya haji tersebut ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan
mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hendaknya haji tersebut ya dengan disertai menjauhi perbuatan maksiat dan dosa, bid'ah dan juga penyimpangan lainnya. Kemudian yang keempat, hendaknya berakhlak yang baik, sopan santun, lemah lembut, tawadu ketika berkendaraan maupun ketika di rumah atau ketika berinteraksi dengan orang lain dan dalam setiap kondisi. Kemudian penulis menjelaskan tentang hal lain yang yang juga penting untuk diingat oleh para jamaah haji, yaitu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala khususnya ketika berada di tanah suci. Wa mimma yata'akkadu fi haqqil hajj an yu'azzima sya'airallahi ta'ala. Dan di antara hal yang ditekankan bagi seorang jamaah haji adalah hendaknya ia mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala wa yastash'ira fadlal masyair wa qimataha, dan hendaknya ia merasakan kemuliaan masyair dan nilai-nilai masyair tersebut. Hendaknya ia merasakan kemuliaan Arafah, hendaknya ia merasakan kemuliaan Mina, hendaknya ia merasakan kemuliaan Muzdalifah, hendaknya ia memuliakan tanah haram, Masjidil Haram dan masyair-masyair lainnya. Selain itu kata penulis, fayu'addiya manasikahu ala sifatit ta'zimi wal ijlali wal mahabbati wal khudu'i lillahi rabbil alamin, sehingga ia melaksanakan manasik hajinya dengan penuh rasa ta'zim, rasa pengagungan, cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa alamatu dzalika an yu'addiya sya'airal hajji bisakinatin wa wiqarin. Tanda dari sikap ta'zim ketika melaksanakan ibadah haji adalah ia, ya seorang jamaah haji, melaksanakan syiar-syiar haji dengan penuh ketenangan dan penuh dengan wibawa. Wa yata'anna fi af'alihi wa aqwalihi, dan berhati-hati, ya pelan-pelan dalam mengerjakan, dalam perbuatan dan ucapannya. Wa yahdharu al-'ajalata allati 'alayha katsirun minan nas fi hadzal zaman, dan menjauhi sikap tergesa-gesa yang banyak dilakukan oleh mayoritas manusia pada hari ini, pada zaman ini. Wa yu'awwida nafsahu as-sabra fi ta'atillah ta'ala, dan hendaknya ia membiasakan dirinya untuk sabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza aqrabu ila al-qabuli wa 'azamu al-ajri. Karena hal yang disebutkan tadi yaitu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan masyair, tempat-tempat suci yang berada di tanah suci, itu lebih mendekatkan, ya, untuk diterima, lebih dekat agar amalan haji tersebut diterima dan agar lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hatha Allah taala ibadahu ala ta'zimi sya'airihi wa ijlaliha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, telah menganjurkan kepada hamba-hambanya agar mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Wa hifdhi hurumatihi wa siyanatiha, dan menjaga kehormatan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 30. Allah taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, yaitu hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi di antara bentuk usaha agar haji seorang mabrur adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan hurumat, hal-hal yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika melaksanakan ibadah haji. Lalu apa yang dimaksud dengan hurumatillah?
hal-hal yang dihormati, yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penulis menjelaskan, wal murad bi hurumatillah kullu ma lahu hurmah. Yang dimaksud dengan hurumatillah adalah segala sesuatu yang memiliki kehormatan, yang memiliki kesucian. Wa umira bihtiramihi, dan diperintahkan untuk disucikan atau dihormati. Min ibadatin au ghairiha, baik itu ibadah ataupun selainnya. Wa min dzalika al-manasiku kulluha wal haramu wal ihramu. Dan di antara hurmat tersebut, hal-hal yang disucikan tersebut, ya, dan diperintahkan untuk dihormati adalah seluruh rangkaian manasik haji, tanah suci, dan kondisi seseorang ketika berihram. Itulah yang dimaksud dengan hurumat, atau hal-hal yang dihormati atau suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala? Penulis menjelaskan, wa sya'airullah a'lamuddin adh-dhahirah. Dan yang dimaksud dengan syiar Allah adalah simbol-simbol agama yang nampak, yang terlihat. Wa minhal manasiku kulluha. Di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, simbol-simbol agama yang nampak tersebut adalah manasik, seluruh rangkaian manasik haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 158. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Safa dan Marwah yang merupakan tempat melaksanakan sa'i, termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus diagungkan. Kemudian penulis mengatakan, fata'ammal akhil muslim dzalik. Perhatikanlah wahai saudaraku seagama, saudaraku seislam, hal-hal yang disebutkan tadi. Fa innallaha ta'ala ja'ala ta'zima sya'irihi ruknat taqwa wa syaratul ubudiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sikap ta'zim terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun, pondasi ketakwaan dan syarat ibadah. Wa ja'ala ta'zima hurumatihi sabilan linailil 'abdi thawaballahi ta'ala wa jazila ata'ihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sikap ta'zim, sikap pengagungan terhadap kesucian-kesucian yang diperintahkan untuk disucikan, hurumatillah, jalan seorang hamba meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang banyak. Ya. Jadi, dan inilah inti di antara inti agama Islam, dibangun di atas ta'zim, sikap pengagungan kepada syiar-syiar, kepada kesucian-kesucian hurumatillah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penulis mengingatkan kepada jamaah haji agar benar-benar meneladani bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah hajinya yang dipenuhi dengan sikap ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala dan syiar-syiarnya. Oleh karena itu penulis mengatakan, "Wa man ta'ammala fi hajjatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nadhara fiha nadhara al-mustafid al-muta'assi laha lahu ta'zimu sya'airillahi bi abrazi suwarih." Dan barang siapa yang memperhatikan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihatnya dengan penuh penghayatan, maka akan nampak sikap ta'zim Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran yang sangat jelas. Wa awdahi ma'ani, dengan nilai-nilai dan makna-makna yang begitu jelas fi jami' aqwalihi wa af'alihi, di setiap ucapan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalawatullahi wassalamu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salat dan salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak heran jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang haji, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah manasik haji dariku. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam."
Dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis menutup dengan doa, Allahumma ij'al amalana salihah wa liwajhika khalisa. Ya Allah, jadikanlah amalan kami amal yang saleh, ikhlas, hanya mengharap wajahmu. Wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Berilah kami taufik, bimbinglah kami kepada apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Wahsyurna fi zumratil muttaqin. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang bertakwa. Walhiqna bi ibadikas salihin. Gabungkanlah kami dengan hamba-hambamu yang saleh. Waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Dan ampunilah kami, orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, kepada seluruh kaum muslimin, agar bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, agar bisa menginjakkan kaki kita di tanah suci, melaksanakan ibadah haji. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini, sehingga kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah sebagaimana sebelumnya. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar bisa istiqamah dalam beramal saleh, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Demikian, subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.